multitasking. Laki-laki otaknya fokus kan. Atau dia lagi ngapain, kita ajak ngomong, nggak ngide, ya kan? Kamu kok gitu? Kalau dia udah lihat HP jangan ngomong-ngomong kita. Iya, iya. Apa nih? Apa tadi? Oh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, ananda semuanya, alhamdulillah ya. Silahkan dibuka layarnya. Ya. Alhamdulillah. Semoga hari ini Allah limpahkan keberkahan yang banyak untuk kita dan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jadikan duduknya kita di majelis ilmu hari ini jalan mudah untuk masuk surga. Amin, Allahumma amin. 15 orang, alhamdulillah. Ya, jadi sebenarnya kalian itu sedang mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat apa itu, Seza? Nikmat nggak tidur pagi, ya kan? Kalau kita nggak punya kegiatan pagi pasti tidur, ya nggak? Nah, karena ada kegiatan pagi, jadi walaupun mau tidur tapi nggak bisa tidur karena ingat nanti ada kegiatan ini dan itu. Alhamdulillah ya. Jadi tidak terselamatkan dari tidur pagi itu sebenarnya nikmat dan mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Rasulullah. Ya Allah, berikanlah berkah pada umatku di pagi hari. Jadi pagi hari itu banyak berkahnya yang didapati hanya orang-orang yang nggak melewati pagi tersebut. Kalau dia melewati paginya dengan tidurnya, maka dia nggak mendapatkan doa yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang pada umumnya ya, setelah sahur itu ngantuk ya. Setelah sahur, kemudian sholat subuh, setelah baca Al-Quran ya, ngantuk. Jadi sebenarnya kita boleh tidur apa enggak? Boleh ya, boleh, akan tetapi setelah waktu pagi itu hilang, setelah matahari naik ya, udah panas. Nah kayak gini nih, sinar mataharinya udah naik, udah panas ya kan. Nah itu boleh, silahkan tidur. Nah, dan dijamin tidurnya lebih nyenyak dibandingkan pagi. Kalau pagi tuh nyenyak juga, tapi mimpinya Masya Allah, mimpi yang aneh-aneh, ya kan? Dan bangun pun badan nggak enak gitu. Tapi kalau udah jam segini kita tidur, itu nyenyak,
dan bangunnya seger, siap untuk sholat zuhur, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, kemudian tilawah Quran lagi dan lain sebagainya. Kalian tahfiz masih tetap lanjut? Masih ya, alhamdulillah. Ya. Kita lanjut, alhamdulillah kemarin tugasnya sudah lengkap ya, kalian telah ngumpul semua. Yang Ustazah suruh adalah apa itu mursal as-sahabi. Kita masuk kepada al-mu'dhal. Al-mu'dhal termasuk dari bagian hadis yang ad-dha'iful mardud. Nih. Al-mardud bisa babi saqtin minas sanad. Hadis yang ditolak karena sebab ada perawi yang gugur pada sanadnya. Yang pertama ada mu'allaq, al-mursal, maka kita masuk yang ketiga al-mu'dhal. Ma huwal mu'dhal? Huwa ma saqata min isnadihi ithnani fa akthar alat tawali. Alat tawali boleh. Ada yang bisa ngerti kan? Masa kotomin isnadihi itnani fa akthar alat tawali. Ya, boleh dicoba. Raha, Arini, Wajhaki, Salwa, Iftah Asyashah, Ade Amelia, Anissa Fitri, Kesuma Arum ada tapi gelap ya. Rantia, Dani, Ata. Ya. Artinya apa itu mu'dhal? Yaitu yang gugur pada sanadnya dua perawi atau lebih. Dua perawi atau lebih secara berurut ya, secara berurut. Gugur dua orang perawi atau lebih pada sanadnya secara berurut, alat tawali. Maksudnya kayak gini, ada 20 perawi ya. Maka rawi ke-8 dan ke-9, 10 itu gugur secara berurut. 8, 9, 10. Dan dia ini tidak peduli apakah di awalnya, apakah di tengah ataukah di akhir. Kalau mursal ya, mursal itu kan gugur di akhir sanadnya ya, di akhir sanadnya. Kalau mu'allaq di awal sanadnya. Tetapi kalau mu'dhal secara berurut, tidak peduli di awal, di akhir ataupun di tengah. Pokoknya dia dua perawi atau lebih. Contoh, marawahul hakim bisanadihi ilal qa'nabi an Malik annahu balaghahu anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallifu minal amali illa ma yutiqu. Ini contoh hadis mu'dhal yang diriwayatkan oleh Hakim dengan sanadnya kepada Nabi ya, dari Malik bahwasanya dia telah menyampaikan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, budak ya, hak budak atau bagi budak makanannya, pakaiannya dengan ma'ruf ya. Maksudnya harus memberikan budak makan dan pakaian secara ma'ruf, dengan baik, dengan wajar, dengan layak ya. Kemudian wala yukallifu minal amal illa ma yutiqu, dan budak tersebut tidak dibebani pekerjaan kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini contoh hadis mu'dhal. Apa hukum hadis di atas? Dhaifun.
ya. Hadis di atas hukumnya dhaif, ijma, bil ijma, ya. Sepakat para ulama hadis di atas ini dhaif. Kenapa? Wa huwa aswa'u halan minal mursal. Wa huwa aswa'u halan minal mursal. Karena hadis di atas tadi paling buruk derajatnya dibandingkan mursal. Aswa ahalan, aswa ya, aswa ini isim tafdil dari su'un. Su'un itu kan buruk. Paling buruknya aswa. Halan ini keadaan. Keadaan terburuk dibandingkan mursal, ya. Karena apa? Wadzalika likathratil mahdhufin minal isnad, karena banyaknya perawi yang dihilangkan pada isnadnya, pada sanadnya. Isnad sama sanad sama, ya. Jadi hadis di atas itu dhaif karena banyaknya perawi yang digugurkan. Mahdhuf itu kan artinya dihapus. Kalau kalian belajar nahwu, ya kan? Dihadzaf. Mahdhuf, dia mahdhuf. Nah, artinya itu dia dihapus, dihilangkan. Nah, suratu ijtima'ihi ma'al mu'allaq. Suratu ijtima'ihi ma'al mu'allaq. Bentuk persamaan hadis mu'dhal dengan mu'allaq, ya. Kesamaan mu'dhal dan mu'allaq. Apa itu? Idza hudhifa min mabda'i isnadihi rawiyani mutawaliyan. Idza hudhifa min mabda'i isnadihi rawiyani mutawaliyan. Apabila dihapuskan di awal sanadnya dua orang perawi secara berurut. Nah, ini kan takrif dari hadis mu'allaq, ya. Gugur di awal sanadnya dua orang perawi. Nah, ini kesamaan mu'allaq dan mu'dhal. Hanya saja kalau mu'allaq enggak ada secara berurut, enggak ada mutawaliannya. Kita lihat. Nih. Mu'allaq ma hudhifa, oh ada, ya, sama berarti ma hudhifa min mabda'i isnadi rawin fa aktsar ala tawali, dihapuskan di awal sanadnya satu orang atau lebih secara berurut. Nah, ini dia kesamaan mu'dhal dan mu'allaq. Adapun perbedaannya, suwaru iftiraqihi ma'al mu'allaq, perbedaan hadis mu'dhal dengan mu'allaq. Yang pertama, idza hudhifa min wasati sanadihi rawiyani mutawaliyan. Idza hudhifa min wasati sanadihi rawiyan mutawaliyan. Apabila dihapuskan di tengah sanadnya, wasat ini pertengahan, ya. Apabila dihapuskan di tengah sanadnya dua orang perawi secara berurut. Maka dia adalah mu'dhal, bukan mu'allaq. Kalau mu'allaq hanya di awal sanadnya saja, satu orang perawi atau lebih dihapuskan di awal sanadnya secara berurut, itu mu'allaq. Tetapi mu'dhal ini dia lebih umum, ya, bisa di awal, bisa di tengah. Ketika dihapuskan dua orang perawi secara berurut di awal, maka dia bisa mu'allaq, dia bisa mu'dhal. Tetapi kalau ada sanad yang dihapuskan padanya dua orang atau dua orang perawi di tengah sanadnya, maka dia mu'dhal. Perbedaan yang lain, idza hudhifa min mabda'i sanadihi rawin faqat fahuwa mu'allaq wa laisa mu'dhalan.
Apabila dihapuskan di awal sanadnya seorang rawi saja, maka dia adalah mu'allaq, bukan mu'dhal. Karena mu'allaq itu idza hudhifa min mabda'i sanadihi rawin fa aktsar 'ala tawali. Nah, jadi kalau ada hadis yang di awal sanadnya digugurkan satu orang perawi saja, maka dia mu'allaq. Karena mu'dhal harus rawiyani ithnani fa aktsar, 2 orang atau lebih. Kalau mu'allaq rawin fa aktsar, 1 atau lebih. Nah, ini dia hadis mu'allaq mu'dhal. Mazannuhu, ya. Ini kitab-kitab yang mengumpulkan padanya hadis mu'dhal. Kitabus Sunan li Sa'id bin Mansur. Kemudian Mu'allifatu Bani Abid Dunya. Masuk kita ke Al-Munqati'. Ini kalian, kita libur itu mulai hari belajar terakhir tanggal 6, ya. Kemudian libur sampai tanggal 22. Tanggal 24 Senin kalian tuh langsung ujian praktek. Nah, kemudian tanggal berapa Juni ya? Tanggal 12 Juni kalau nggak salah saja itu sudah mulai ujian tulis. Jadi libur panjang, kemudian masuk langsung ujian. Jadi mungkin kita ini sekali atau 2 kali pertemuan lagi, ya, tentang di pelajaran mustalahul hadis. Adapun hadis, ujian prakteknya seperti yang di ujian lalu, menyetorkan hadis 33, 34, 35 dan 36 nanti kalau kita ada pertemuan berikutnya, 37 juga gitu. Nah, al-munqati' ta'rifuhu huwa ma lam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'uhu fayashmilul mursal wal mu'allaq wal mu'dhal. Munqati ini umum, ya. Munqati ini umum. Setiap hadis yang terputus sanadnya, imma di depan, imma di awal, di akhir, di tengah, maka dia munqati. Karena pengertian dari munqati adalah lam yattasil isnaduhu, tidak bersambung sanadnya. Yakni terputus sanadnya, ya. Tidak bersambung sanadnya ala ayyi wajhin kana inqita'uhu, dari manapun, dimanapun letak keterputusannya, ya, dimanapun letak keterputusannya, mau di awal, di tengah ataupun di akhir. Maka di sini dalam kurung disebutkan fayashmilul mursal, maka munqati itu mencakup hadis mursal, mu'allaq dan mu'dhal. Setiap hadis yang enggak bersambung sanadnya, maka dia itulah munqati. Hadis mursal ya hadis munqati, ya. Hadis mu'allaq ya munqati, mu'dhal ya munqati. Nah, ini saya oh iya ya, terlalu cepat ya. Ya, mana yang ketinggalan? Kenapa Ustazah agak cepat? Karena kalimat kata-katanya, mufradatnya kan itu-itu aja. Seperti itu. Jadi kalaupun kalian tertinggal, kalian bisa lihat catatan mufradat kalian yang di atasnya. Seperti itu. Dan ini juga kalimatnya untuk anak-anak Ustazah kelas 11 ini tergolong mudah. Tapi bolehlah yang ketinggalan yang mana? Yang awal yang mana? Suaranya lembut kali ya, Masya Allah. Oh, al-munqati, ya. Huwa ma lam yattasil isnaduhu, yang tidak bersambung sanadnya. Lam yattasil, yattasil itu artinya bersambung. Kalau ada lamnya berarti tidak bersambung sanadnya
bagaimanapun bentuk keterputusannya. Ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Bagaimanapun bentuk keterputusannya. Maksudnya ya mau ada rawi yang dihapuskan di awal atau di tengah atau di akhir, mau dua, mau satu, mau secara berurut ataupun tidak berurut, pokoknya dia itu munqati. Nah, ta'rifuhu indal ulama'il mutaakhirin. Nah, ini tadi ta'rifnya indal ulama as-sabiqin ya. Ini pengertian munqati menurut ulama hadis yang terdahulu. Nah, adapun ta'rifu indal ulama'il mutaakhirin ya, ulama hadis yang baru-baru ini punya versi tersendiri. Ta'rifnya apa menurut al ulama al mutaakhirin? Khassuhu bima la yashmalu ismal mursal awil muallaq awil mu'dal. Wa huwa ma saqata min asna'i isnadihi rawin au aktsaru min rawin fi aktsari min maudi'in. Saya ulang, khassuhu bima la yashmalu ismal mursal awil muallaq awil mu'dal wa huwa ma saqata min atna'i isnadihi rawin aw aktsara min rawin fi aktsari min maudi'in. Yaitu al ulama al mutaakhirin memberikan definisi tersendiri tentang munqati. Mereka khassuhu mengkhususkan munqati ya, dengan tidak menyamakan dengan hadis mursal, muallaq dan mu'dal bima la yashmal ismal mursal awil muallaq awil mu'dal ya. Kalau yang di atas tadi hadis munqati ya termasuk di dalamnya al mursal, muallaq, mu'dal. Tetapi kalau indal ulama al mutaakhirin khusus munqati itu tersendiri ya, tidak mencakup padanya mursal, muallaq dan mu'dal. Lalu gimana nih? Wa huwa ma saqata min asna'i isnadihi rawin, yaitu gugur di tengah sanadnya. Asna ini di tengah ya, gugur di tengah sanadnya satu orang rawi, rawin au aktar, satu orang atau lebih. Min rawin fi aktsari min rawin fi aktsari min maudi'in. Gugur di tengah sanadnya satu orang rawi atau lebih dari perawi fi aktsari min maudi'in. Wallahu a'lam. Astagfirullah. Apa ini kemarin maksudnya ya? Min rawin fi aktsari maudi'in. Oh, ya, gugur padanya, gugur di tengah sanadnya satu orang rawi atau lebih dari rawi yang banyak gugur di tempat tersebut. Dari rawi yang banyak gugur di tempat tersebut, yakni di tengah sanadnya banyak perawi yang digugurkan. Nah, ini yang dimaksud munqati menurut ulama al-mutaakhirin.
Dia itu khusus, enggak mencakup mursal, mu'allaq dan mu'dol. Yang dimaksud munqati yaitu yang gugur di tengah sanadnya seorang perawi atau lebih. Seperti itu. Contoh, Marawahu Abdur Razzaq Anit Thawri an Abi Ishaq an Zaid bin Yuthai an Hudzaifah marfu'an, ya, secara marfu katanya. Apa? In wallaitumuha Aba Bakrin, in wallaitumuha Aba Bakrin faqawiyyun aminun. Jika kalian memperwalikan Aba Bakrin, kalian mengangkat Abu Bakar sebagai wali, seperti itu, faqawiyyun aminun. Sungguh Abu Bakar itu seorang yang kuat dan terpercaya. Ini hadisnya munqati. Apa sebabnya? Saqata Syarik baina Thawri wa Abi Ishaq. Telah gugur Syarik, ya, di antara Thawri dan Abi Ishaq. Jadi sebenarnya setelah Thawri ada Hudzaifah, ada perawi yang dijatuhkan, seperti itu. Maka hadis ini munqati. Hukum hadis munqati apa? Dhaifun. Ya, hukum hadis munqati dhaif. Bi ijma'il ulama, menurut sepakat para ulama. Karena apa? Li faqdihi syarton min syurutil qabul. Karena hilangnya satu syarat dari syarat diterimanya hadis. Apa yang hilang? Ittisalus sanad, sanad yang bersambung. Kemudian apalagi sebab munqati itu hadis dhaif? Selain hadisnya tidak bersambung, hilang satu syarat hadis, hilang satu syarat diterimanya hadis. Lil jahli bihalir rawis saqit, karena ketidaktahuan, ya, jahil, ya, ketidaktahuan keadaan rawi yang gugur. Apakah karena rawi yang digugurkan ini nggak sengaja digugurkan, atau rawinya sudah terlalu tua, dia nggak dobit lagi maka digugurkan, atau si rawinya ini hafalannya mutharib maka digugurkan, seperti itu. Tidak dijelaskan. Maka hadis munqati hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukum hadis munqati? Dhaif. Iya. Hukum hadis mu'allaq, mu'dhal maksudnya? Iya, dhaif. Naam, dhaif aidan. Ya, thayyib, ada pertanyaan? Coba ulangi sekali, ulang lagi pertanyaannya, suaranya. Perawi sama laki saja, sama saja. Sopi yang bertanya ya? Enggak jelas Sopi, apa suara Sopi? Bindeng suaranya. Sama saja. Ya, coba Sopi chat ya. Tulis pertanyaannya di chat Sopi. Yang lain sambil nunggu Sopi ngechat. Bukan ngechat tembok ya. Nah, jadi ananda semua, ketika kita menuntut ilmu, ya, jangan jadikan tujuan utama hanya agar mendapatkan ilmu saja. Saya mau ikut belajar lah, mau ikut Zoom lah hari ini biar saya pintar. Nah, cuma ilmu saja yang diharapkan. Akan tetapi harapkanlah keberkahan dari majelis ilmu tersebut. Apa? Karena banyak orang-orang yang berilmu
tapi ilmunya tidak berkah. Nah, jadi hendaknya selain ingin mendapatkan ilmu juga mendapatkan keberkahan di majelis ilmu tersebut. Kalau sudah dapat berkahnya, Masya Allah gitu ya, bisa jadi ilmu kita difahamkan oleh Allah, kemudian Allah mudahkan untuk kita mengajarkannya atau untuk mengamalkannya. Tapi kalau ilmu yang sudah tidak berkah, maka ya tidak bermanfaat untuk diri empunya gitu, untuk tuannya, seperti itu. Atau ada keberkahan di majelis taklim yang kita dapatkan yang bisa kita rasakan di tempat yang lain, di hal-hal yang lain, seperti itu. Apakah kalian yang tadinya sakit mulai mengangsur baik, seperti itu, atau apakah di hari ini Allah beri kita kemudahan-kemudahan untuk beramal soleh, seperti itu. Apakah hari ini kok tumben ya, biasanya saya nggak pernah bisa sehari 3 juz, ini kok dapet sehari 3 juz, seperti itu. Nah, itu bisa jadi bentuk keberkahan dari kita bermajelis ilmu, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, Sopi, mana tadi pertanyaannya Sopi? Belum nyampe ya? Oke, kita tutup dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Selamat istirahat. Dan jangan lupa tilawah Qur'annya diteruskan. Semangat karena kalian sudah dewasa. Malu pada diri sendiri jika seandainya seumur kalian ini di bulan Ramadan tidak menghatamkan Qur'an. Tidak ada yang tahu kita hatam atau tidak. Seandainya kita hatam pun orang juga nggak tahu. Kita nggak hatam pun orang juga nggak tahu. Tetapi malulah kepada diri sendiri. Sudah segede ini kok nggak bisa hatam Quran, Masya Allah. Ngapain aja kita di bulan Ramadan? Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.